Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga di pagi yang cerah ini teman-teman semuanya tetap diberi kesehatan untuk menjalani aktivitas pada hari ini. Oke, kembali lagi di mata pelajaran ekonomi bersama saya Sultan El Hakim. Pertama, saya ingin mengingatkan pada teman-teman semuanya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk tentunya mendapatkan nilai dari tugas-tugas yang telah saya berikan. Kemudian jangan lupa untuk mengisi presensi setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang ketenaga kerjaan. Ya, karena saya tidak ingin banyak spoiler di awal, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Oke, yang akan kita pelajari pada hari ini di antaranya yang pertama, pengertian dari tenaga kerja, kemudian ada jenis-jenis tenaga kerja, masalah dalam ketenaga kerjaan, dan upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Oke, kita langsung saja menuju materi yang pertama. Oke, yang pertama adalah pengertian ketenaga kerjaan dan tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ya. Jadi kita termasuk ke dalam tenaga kerja karena sudah mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Ya, untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tapi kita memilih untuk belum bekerja gitu atau lebih memilih untuk menempuh pendidikan. Yang selanjutnya adalah angkatan dan kesempatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Ya, penduduk usia kerja yaitu usia di antara 15 sampai 64 tahun. Ya, jadi kita termasuk ke dalam angkatan kerja karena di antara 15 sampai 64 tahun ya. Sini nggak ada yang di bawah 15 tahun kan? Semuanya pasti di antara 15 sampai 64 tahun. Oke, kemudian ada pula yang disebut dengan bukan angkatan kerja ya. Jadi yang tidak termasuk angkatan kerja yaitu kelompok tenaga kerja yang tidak bersedia untuk bekerja meskipun ada permintaan kerja. Contohnya seperti pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, atau pensiunan. Itu termasuk ke dalam yang bukan angkatan kerja. Jadi kita juga termasuk bukan angkatan kerja karena kita memilih untuk tidak bekerja walaupun ada permintaan untuk kerja. Oke, yang selanjutnya adalah kesempatan kerja, yaitu tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Oke, bisa dipahami ya, yaitu lapangan kerja atau mungkin bisa sering kita sebut dengan lowongan ya bagi angkatan kerja. Itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kesempatan kerja permanen dan kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja permanen yaitu kesempatan kerja yang memungkinkan Anda atau kita bekerja hingga pensiun atau tidak mampu lagi bekerja. Misalnya bekerja di instansi pemerintah atau swasta yang memiliki jaminan sosial seperti TNI, Polri, PNS, dan sebagainya. Kemudian kesempatan kerja yang
temporer itu contohnya seperti pekerjaan yang sifatnya kontrak seperti itu ya. Jadi bekerja beberapa tahun atau beberapa periode kemudian uh, berpindah atau tidak permanen di tempat tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah usia tenaga kerja ya. Usia tenaga kerja tentunya mempengaruhi kesempatan kerja. Contohnya dalam suatu lowongan minimal usia sekian, biasanya 20-an tahun, belum menikah dan sebagainya. Kemudian tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan keahlian ya. Di sini tentunya mempengaruhi misalkan tingkat pendidikan S1 atau SMA atau SMP ya, pasti diperhitungkan dalam kesempatan kerja. Yang selanjutnya lapangan kerja yang tersedia ya. Kemudian ada jumlah angkatan kerja yang tersedia, apakah lebih banyak atau lebih sedikit. Kemudian kondisi perekonomian di suatu daerah itu mempengaruhi kesempatan kerja. Kemudian tingkat upah atau gaji, kerjasama dengan negara lain, dan tingkat pertumbuhan penduduk. Oke, yang selanjutnya adalah jenis tenaga kerja. Yang pertama, berdasarkan dari sifat kerjanya, dan yang kedua adalah berdasarkan keahliannya. Jika berdasarkan sifat kerjanya, dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tenaga kerja jasmani, dan yang kedua adalah tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani yaitu tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mengandalkan tenaga fisik. Contohnya adalah pekerja bangunan dan penyapu jalanan ya, lebih mengandalkan tenaga. Kemudian tenaga kerja rohani yaitu tenaga kerja yang dalam kegiatan kerjanya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide yang bersifat produktif. Contohnya manajer, direktur, konsultan, produser seperti itu ya, lebih menggunakan ide-idenya atau pemikirannya. Dan yang selanjutnya adalah berdasarkan keahliannya. Dibagi menjadi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mendapatkan keahliannya melalui pendidikan formal maupun non-formal dalam bidang tertentu. Contohnya dosen, dokter, guru, ya, seperti itu. Itu adalah contoh dari tenaga kerja terdidik. Kemudian yang kedua, tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang mendapatkan keahliannya melalui pengalaman kerja. Contohnya mekanik, sopir, penjahit, ya. Itu adalah contoh dari tenaga kerja terlatih. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak mendapatkan keahlian melalui pendidikan maupun pengalaman kerja. Tenaga kerja tidak terlatih hanya mengandalkan tenaganya saja, contohnya kuli dan buruh cuci ya. Jadi tidak melalui pendidikan formal maupun non formal, juga tidak memiliki keahlian contohnya melalui pengalaman kerja seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama adalah jumlah angkatan kerja yang tinggi ya. Karena jumlah angkatan kerja yang tinggi tidak disokong dengan kesempatan kerja yang banyak, tentunya di situ terjadi banyak pengangguran. Kemudian yang kedua, rendahnya kualitas tenaga kerja ya. Misalkan lebih banyak dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu atau berpendidikan misalnya S1, tapi kebanyakan memiliki kualitas tenaga kerja yang rendah. Misalkan tidak memiliki keahlian, tidak memiliki keterampilan seperti itu. Kemudian persebaran tenaga kerja yang tidak merata ya. Misalkan di suatu wilayah memiliki tenaga kerja yang banyak, di wilayah lain belum tentu ya. Di wilayah lain
mungkin hanya beberapa yang terdidik atau terlatih seperti itu. Kemudian yang terakhir, tingkat pengangguran yang tinggi. Ya, ini adalah akibat dari tidak setaranya jumlah angkatan kerja dan jumlah kesempatan kerja. Oke, kemudian yang terakhir adalah upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama adalah memperluas kesempatan kerja, ya. Dengan luasnya kesempatan kerja akan semakin banyak tenaga kerja yang diserap dan akan mengurangi pengangguran. Kemudian mempermudah rekrutmen tenaga kerja, ya. Misalnya dengan mengurangi ketentuan-ketentuan tertentu seperti itu, tidak mempersulit dan sebagainya, agar lebih banyak tenaga kerja yang diserap di lowongan-lowongan yang ada. Kemudian meningkatkan kualitas dari angkatan kerja, ya, misalkan melalui pelatihan menjahit, pelatihan montir dan sebagainya. Dan yang terakhir, membatasi penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Ya, karena kita ketahui banyak tenaga kerja asing, misalnya dari Cina, dari luar negeri yang istilahnya mengambil kesempatan-kesempatan kerja yang seharusnya bisa digunakan untuk tenaga kerja asli Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak. Demikian tadi pelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi dan mengerjakan tugas-tugas yang telah saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa belajar dan tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.